Wakil Bupati Goa Darmawang Samuin resmi dilantik sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONISOSEL periode 2025-2029. Politisi Partai Gerindra itu dilantik di Hotel Claro, Jalan AP Petarani, Makassar, Jumat 8 Mei malam. Darmawangsa dilantik langsung oleh Ketua KONI Pusat Marciano Norman. Namun dalam pelantikan tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tidak tampak hadir. Di lokasi, pemerintah Provinsi Sulsel hanya mengutus Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Suherman. Ia mewakili Andi Sudirman menghadiri pelantikan pengurus KONI Sulsel tersebut. Meski Gubernur Sulsel tidak hadir, Darmawangsa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kadispora Sulsel Suherman. Ia berharap hubungan KONI Sulsel dengan Pemprov dapat berjalan baik. Hal tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi peningkatan prestasi olahraga selama 4 tahun ke depan. Ia menjelaskan agenda pertama yang menjadi fokus KONI adalah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang direncanakan berlangsung pada November 2026. Menurutnya, Porprov Sulsel menjadi momentum menjaring atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan ke ajang nasional. Selain Porprov, KONI Sulsel juga mulai mempersiapkan atlet menghadapi Prapon hingga PON ke-22 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Wawan, sapaan akrab Darmawangsa, berharap pembinaan berjenjang di Sulsel dapat mencetak atlet-atlet unggulan. Pengucapan janji prasetya. Untuk mengucapkan janji prasetya kepengurusan anggota KONI Pusat. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya dengan segala ketulusan, semangat kebersamaan dan sportivitas dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional. Terima kasih. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas janji prasetya yang kami ucapkan, atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia dan selaku pimpinan KONI Pusat, secara resmi saya mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2025-2029. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan serta perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas membangun prestasi olahraga nasional sebagai nilai pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai dan kita banggakan. Selesai. Dilanjutkan. Dan dilanjutkan dengan penyamatan Komite Olahraga. Meminta kepada pemerintah Provinsi Selatan, utamanya Bapak Kadispora yang mewakili Gubernur hari ini, mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi, bekerja sama, mensukseskan 3 agenda pada periode kepengurusan ini. Yang pertama adalah Porprov, dan insya Allah pada November nanti Porprov akan dilaksanakan, dan kita KONI akan siap mendampingi Dispora untuk pelaksanaan Porprov hingga berhasilnya. Yang kedua adalah Prapon. Kita berharap hasil dari Porprov ini kita bisa maksimalkan talenta-talenta juara di Porprov ini untuk kita persiapkan untuk Prapon.
Dan hasil dari Propon kita akan maju di PON NTT NTB. Harapan saya akan lahir atlet-atlet berprestasi yang kita bina secara berjenjang, tetapi walaupun begitu perlu perhatian serius dari pemerintah. Mudah-mudahan keinginan kami, keseriusan kami, dan kesungguhan kami mendampingi pemerintah Provinsi Selatan akan bersambut baik untuk kemudian kerjasama ini akan kita laksanakan. Intinya prestasi KONI adalah prestasi Sulsel, prestasi Dispora adalah prestasi Sulsel, dan apapun itu hasil PON yang akan datang adalah hasil daripada masyarakat Sulawesi Selatan. Insya Allah komitmen kami sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh pengurus akan kami wujudkan dengan kerja keras dan kerja sungguh-sungguh bersama pemerintah Sulawesi Selatan. Mohon ketum, jika bila mana ada petunjuk, kami akan selalu siap untuk mengikuti petunjuk-petunjuk KONI Pusat. Tegak lurus merah putih kepada KONI Pusat untuk pelaksanaan agenda-agenda nasional. Saya rasa itu. Terakhir, saya titip pesan kepada Bapak Ketua Harian, Sekretaris, utamanya Bendahara. Nah ini Pak Bendahara ini, mana Pak Bendahara? Oh iya Pak Bendahara. Ini bendahara andalan saya ini, Pak Ketua. Mudah-mudahan kerjasama kami dan beserta seluruh pengurus, insya Allah kita akan selalu kompak. Apa yang menjadi perdebatan, apa yang menjadi diskusi, kita selesaikan di kantor KONI, tetapi pada saat kita keluar menjadi sebuah semangat dan tujuan untuk mensukseskan agenda-agenda daripada yang telah kita sepakati sesuai dengan visi misi pengurus pada periode ini. Saudara-saudara sekalian, tadi kita mendengar bahwa tekad dari Ketua Umum beserta jajaran pengurus KONI Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2025-2029 ini adalah masuk 10 besar pada Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya rasa keinginan itu bukan keinginan yang tidak beralasan. Karena apa? Dalam catatan saya bahwa pada Pekan Olahraga Nasional ke-18 tahun 2012 di Riau, Sulawesi Selatan pernah menduduki peringkat ke-7. Oleh karenanya peringkat ke-10 saya rasa dengan kerja keras, dengan kebersamaan yang dibangun oleh Ketua KONI, insya Allah akan tercapai pada PON ke-22 2028 yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, KONI Pusat pada tahun 2027 ini kita punya 2 agenda Pekan Olahraga Nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara, kemudian kita punya Pekan Olahraga Nasional Pantai yang akan dilaksanakan di Jakarta. Mengapa? Karena mulai Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 ini, KONI Pusat mengevaluasi dan memutuskan untuk kita fokus kepada cabang olahraga Olimpiade, sehingga cabang-cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kita punya Pekan Olahraga Nasional lainnya, yaitu Pekan Olahraga Nasional Bela Diri, Pekan Olahraga Nasional Pantai pada 2026 ini, dan 2027 kita punya Pekan Olahraga Nasional Indoor dan Pekan Olahraga Nasional Remaja. Sebelum pada 2028 kita punya Pekan Olahraga Nasional yang akan diselenggarakan di NTT dan NTB. Kepada internasional, saya ucapkan semangat bekerja kepada Bapak dan Mawang Sarmoni
harusnya jalin hubungan baik dengan semua pihak, karena dengan menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Selatan ini, prestasinya akan kita capai. Saya selalu mengatakan bahwa tegak lurus kepada KONI Pusat. Jadi anggota KONI Pusat itu juga anggotanya KONI Provinsi. Jangan ada keraguan-raguan. Saya harapkan dengan kepemimpinan Bapak Darmawangsa Muin, prestasi Sulawesi Selatan akan semakin meningkat lagi. Saya harapkan Sulawesi Selatan melahirkan atlet-atlet seperti Rahmat Erwin Abdullah yang atlet kelas dunia bisa muncul dari Sulawesi Selatan. Saya harapkan dukungan dari media, saya harapkan dukungan dari pemerintah daerah agar Ketua KONI dan jajaran pengurusnya bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mari, selamat malam. Pak Gita, soal pelantikan hari ini Pak Gita. Ya, tentu setelah pelantikan ini kami sebagai ketua dan seluruh pengurus akan langsung menggelar rapat, dan kemudian kita akan segera melaksanakan rapat kerja bersama seluruh ketua-ketua KONI kabupaten kota untuk kemudian mempersamakan persepsi kita dalam rangka, insya Allah yang paling dekat event ini adalah event Porprov, di mana yang akan dilaksanakan di Bone dan Wajo. Ini sangat penting artinya buat kita untuk kemudian hasil dari Porprov ini akan kita terjunkan ke Prapon, dan kemudian untuk misi dan tugas besar kita adalah mensukseskan Sulsel 10 besar di PON 2028. Untuk anggaran ini? Ya tentu kita tetap berharap dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Selatan lewat Pak Gubernur dengan DPRD, insya Allah kita akan bicarakan secara terbuka, transparan, dan akuntabilitas terkait dengan persoalan penganggaran ini. Tentu persoalan penganggaran ini sangatlah sensitif terkait dengan apa yang telah banyak kejadian-kejadian yang kita alami bersama terkait dengan hibah, utamanya hibah ke KONI. Tentu kami tidak ingin persoalan-persoalan ini terulang dan terulang kembali. Intinya adalah kami akan melakukan pembicaraan secara menyeluruh dengan pemerintah bagaimana siapa yang akan melakukan pengelolaan ini, sehingga KONI pada posisi teknisnya untuk kemudian kita sisa disupport untuk pelaksanaan pengembangan olahraga di Sulsel. Intinya kita akan melakukan langkah-langkah preventif sehingga tidak lagi KONI bermasalah di belakang habis. MOU dengan BPJS tadi Kak? MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan ini menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena banyak yang kita rasakan dan alami atlet-atlet kita pada saat bertanding ada yang cedera, ada yang ini, dan sedangkan itu kan tidak di-cover oleh BPJS biasa. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan ini yang tidak di-cover oleh BPJS biasa inilah yang akan menutup daripada persoalan-persoalan yang mungkin saja pada saat Porprov, Prapon ataupun PON itu bisa terjadi. BPJS Ketenagakerjaan ini dari yang saya pelajari banyak hal yang bisa bermanfaat, yaitu pada saat atlet kita cedera itu maka akan di-cover selama pemulihan. Nah, jadi kalau misalnya dia seorang mahasiswa, maka tentu akan diberikan tunjangan atau apapun namanya selama dia cedera. Ataupun dia seorang pegawai, maka dia akan disupport penggantian daripada gajinya sampai selesai. Jadi ini sangat bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa kita dapat kerjasamakan terus untuk atlet-atlet kita ke depan. Untuk cabur yang ada dualisme ini, bagaimana cabur dualisme? Kita menunggu keputusan dari pusat, ya utamanya KONI pusat untuk terkait dengan yang dualisme. Intinya kita tidak pada posisi bersikap di KONI provinsi, tetapi kita menunggu komunikasi mereka dengan masing-masing cabur di tingkat pusat mereka untuk kemudian KONI pusat akan memberikan rekomendasi kepada kita. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.